Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kasus pencemaran abu batubara yang terjadi di rumah Susun Marunda. Karena ini yang paling terdampak dan mengenai anak-anak. Nah, seperti apa? Ya, kita akan bahas dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera ya. Subscribe agar terus terupdate dengan video bertema pendidikan dan anak. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret ya tahun 2022, saya mendapatkan pengaduan dari seorang anggota DPRD DKI Jakarta bernama Joni Simanjuntak yang mengabarkan bahwa telah terjadi pencemaran di Marunda yang berdampak pada sejumlah anak-anak di Rusun Marunda. Pada Selasanya, ya jadi 2 hari kemudian, saya dikontak oleh warga yang meminta pertemuan dengan saya di Rusun Marunda untuk bicara tentang pencemaran dan dampaknya kepada kesehatan anak-anak. Pada hari Kamis, ya 2 hari kemudian pada hari Kamis, saya melakukan pengawasan di sekolah, 3 sekolah satu atap ya, jadi satu atap, SMP Negeri 290, SDN Negeri Marunda 05, dan SLB 8. Di lantai 4 saya melihat gunungan dari batu bara dari lantai 4 SMP Negeri 290. Dari situ ngobrol sama sekolah, juga ditemukan bahwa meja, kursi, lantai semuanya berwarna hitam kalau kita sentuh, dan harus dipel serta disapu dan dipel lantai itu sehari 4 kali karena abu dari batu bara tersebut. Nah, pada Jumatnya saya bertemu dengan warga. Di situ pertemuan dengan sekitar 50 warga perwakilan dari RT RW dari 5 tower Rusun Marunda, diperolehlah bahwa ada dampak kesehatan tidak hanya pada orang dewasa tapi pada anak-anak, bahkan ada yang ganti kornea mata. Lalu yang kedua adalah gatal-gatal di sekujur tubuh dan kulit yang rusak, dan serta ISPA yang ratusan orang dan paling sering mengalami. Berlangsung sejak 2018, tapi tidak pernah ada tindakan menurut warga. Nah, apa tanggapan saya? Ikuti terus video ini. Nah, seperti apa tanggapan saya? Yang pertama, kasus pencemaran ini sejak 2018. Penghuni Marunda, Rusun Marunda di 5 tower, yang jumlahnya mencapai 10.178 dengan sekitar 30% usia anak, seringkali sakit ISPA, masalah pernafasan. Setiap berobat ke klinik maupun puskesmas terdekat, masalahnya adalah pada pernafasan. Berlangsung cukup lama. Sejak 2018-2019, 2020 pandemi, orang mulai menggunakan masker. Tetapi seiring dengan tahun penggunaan air ternyata membuat gatal-gatal di sekujur tubuh. Sehingga kulit yang digaruk itu menjadi terluka. Baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Saat saya pertemuan dengan warga, itu ada anak yang dibawa oleh orang tuanya dan sampai dibantu untuk digarukin punggungnya. Menurut keterangan orang tua dari 3 anaknya, semua mengalami hal yang sama termasuk orang tuanya. Seringkali sulit tidur malam, jadi terbangun-bangun karena rasa gatal yang luar biasa. Awalnya berobat, setiap berobat habis 300.000, tapi lama-lama mereka tidak sanggup lagi. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti berobat, ya sekedarnya saja karena beli salep dan lain-lain itu butuh biaya yang cukup tinggi. Ternyata mengenai anak, tidak semua anak dong kondisinya baik. Anak ini gatal lalu dikucek, tangannya juga mungkin bakteri masuk juga. Akhirnya matanya, korneanya punya masalah, luka dan bernanah, berair, dan ketika harus dirawat, ya menjadi proses perawatan di RSCM, harus RSCM coba dirujuknya ya, karena yang lain udah nggak bisa. Tetapi RSCM juga akhirnya menghentikan pengobatan, tidak bisa disembuhkan pada tahun 2020 dan harus pakai ganti kornea mata. Dan anak ini baru kelas 3 SD loh. Ketika kornea mata sudah diganti itu baru dapat 2021 dari donor. Jadi bayangkan ya betapa beratnya ya. Itu mungkin salah beberapa contoh saja. Tetapi bahwa penyakit ISPA itu sangat jelas dirasakan oleh semua
ya hampir semua orang. Nah, oleh karena itu kondisi ini berarti ada indikasi pencemaran tidak hanya udara, tapi tanah dan juga air. Kalau dari kisah-kisah warga, saya mungkin bukan ahli kesehatan dan ahli lingkungan, tapi setidaknya fakta yang disampaikan warga itu adalah sejak 2018 tadi, ya tadi penggunaan batu bara di salah satu perusahaan di wilayah itu. Dan ini ternyata diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup. Terbukti bahwa Dinas Lingkungan Hidup melalui Sudin ya Lingkungan Hidup Jakarta Utara akhirnya kemarin ya pada minggu ini nih ya, jadi baru hari Senin lalu, tanggalnya berarti kalau Senin lalu sekitar tanggal 14 ya Maret, akhirnya mengeluarkan surat teguran kepada PT ya, di situ disebutkan PT KCN, yang kemudian ada 31 hal yang harus dipenuhi oleh si PT dalam upaya mengatasi dampak dari pencemaran lingkungan akibat aktivitas pabrik. Surat itu adalah bentuknya surat teguran dan memaksa untuk melakukan itu, tetapi kan juga hanya sanksi administratif. Bagaimana kemudian nasib dari anak-anak ini dan warga Rusun Marunda? Ya, kita simak dalam rekomendasi berikut ini. Yang pertama adalah Dinas Kesehatan, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya ya melakukan koordinasi ya dengan dinas-dinas terkait. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, karena sekolah juga berdampak ya. Dinas Lingkungan Hidup duduk bersama sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anak-anak ini juga sudah mengalami masalah psikologi nih akibat dampak yang dirasakan secara kesehatan. Jadi penting pertama Dinas Lingkungan Hidup ya diambil aja sampelnya, sampel air, sampel tanah, sampel udara untuk penelitian, dan harusnya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga laboratorium yang independen. Yang kedua adalah bagaimana ya ini Dinas Kesehatan, coba warga yang paling sering sakit apa dan lain-lain itu sebagai dampak kan juga lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini ada dampak psikologi pada warga dan anak-anak. Nah yang terakhir saya rasa adalah Dinas Pendidikan, karena sekolah-sekolah di sekitar situ cukup banyak, muridnya juga banyak sekali dan berdampak. Mungkin juga harus dipikirkan ya, apakah ada upaya gitu ya agar selama proses pembelajaran anak-anak tidak tercemar dari abu batu bara. Mungkin ini tidaklah mudah, tetapi sebenarnya bisa kita lakukan bersama demi kepentingan terbaik bagi anak. Saya sangat yakin Pemprov DKI Jakarta pasti bersedia dan punya niat baik untuk melindungi anak-anak kita. Oke, demikian. Terima kasih ya atas atensinya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Ikuti terus channel YouTube Retno Listiarti dengan informasi-informasi tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.